Great Pods, podcastnya Great Borneo. Halo semuanya, Hai. selamat datang di podcast kita kali ini. Iya, jadi di episode kali ini kita akan membahas mengenai dinamika dalam bekerja. Berbicara soal dinamika dalam bekerja, kita berdua mungkin salah dua dari ya? beberapa banyak contoh gitu. Kita berdua belajar bertahun-tahun soal undang-undang, soal bikin legal review. Di ujung-ujungnya kita kerjanya membuat konten. Ujung-ujungnya jadi mimin, lu Dan jadi apa? Gue pengarah adminnya dia. Jadi gue yang ngarahin dia. Jadi ya itu salah satu dinamika pekerjaan. Nah, dalam membahas dinamika dalam bekerja ini kita nggak cuma berdua, tapi kita sudah mendatangkan bintang tamu. Selamat siang, sore, pagi. Malam, Bapak. Ini yang dengar bisa jadi pagi. Selamat 24 jam. Selamat 24 jam. Iya. Beliau adalah ahli weton dari Klaten. Jadi Kamu udah denger podcast saya berarti itu. Jadi kalau yang sekiranya Dapi mungkin sama ceweknya mau dihitung ini apa wetonnya ya Pak ya. Itu udah cocok atau belum? Boleh ketik rek spasi weton. boleh. Ini kelompok jomblo nih. Waduh. Yang jomblo saya aja Pak. Oh, ya, siap. saya enggak. Oh, enggak ya. Oke. Lanjut. Oke, beliau adalah Bapak Didi Budi Santoso yang saat ini jabatannya sebagai Deputi FVP Marketing Telkom Regional 6 Kalimantan. Halo Pak. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Pak. Baik Pak. Alhamdulillah. Gimana Pak Jakarta? Jakarta udah berapa minggu nggak pulang. Tapi ya so must go on karena memang harus di Kalimantan ya kita di Kalimantan. Benar. Nah, berbicara tadi dinamika pekerjaan, Bapak sendiri tadi Lena udah bilang Bapak adalah Deputi FVP Marketing. Kok jauh ke belakang, Bapak lulusan apa Pak? Saya kalau lulusannya dari teknik informatika dari STT Telkom waktu itu namanya STT Telkom. Yeah. Kemudian saya dapat kesempatan untuk belajar manajemen bisnis telekomunikasi di Belanda. Jadi memang secara lulusan, secara background saya memang di part of dari telekomunikasi dan informatika lah gitu ya. Atau saya balik informatika dan telekomunikasi. Informatika dan telekomunikasi. Betul. Cuma dalam perjalanannya ya nanti kita bisa tahulah situasi kita seperti apa gitu ya. Seperti Lena sama David cerita orang legal tapi sekarang jadi mimin dan pengatur admin gitu. Pengatur admin. Nah, Bapak nih di Telkom sudah berapa lama, Pak? Saya dari tahun 97. Alhamdulillah, udah Alhamdulillah. Udah lahir. 97. Udah lahir. 979. Ya 9798 ya masalah saya lupa saya. 92. Ya 9798. 97. Waktu Udah itu berapa tahun tuh? Saya 6 tahun Pak. Baru mau masuk SD Pak. saya masih belum beres nyusu Pak. Oh gitu ya. Masih ASI. Jadi maksudnya Enggak. oh ya, oke. Oke. Jadi waktu itu dari beres kuliah langsung masuk ke Telkom atau sempat mencoba Ya, pekerjaan jadi lain? kalau sampai hari ini mungkin waktu itu Pak Cacuk ya. Iya. Dia itu bikin program untuk beasiswa yang anak-anak lulusan SMA langsung direkrut. Habis itu mereka punya tanggung jawab beasiswa sehingga langsung bekerja. Begitu ceritanya. Dan memang kalau nggak salah ada berapa angkatan yang benar-benar dari SMA kemudian langsung dipekerjakan sebagai pegawai Telkom zamannya Pak Cacu waktu itu. Jadi ada angkatan 4 dan angkatan 7 kalau nggak salah. Habis itu memang programnya tidak langsung dari SMA langsung diangkat itu, tapi ada semacam penilaian selama masa kuliah. Ada juga program. Oh, jadi kayak kuliah dulu bisa baru masuk Telkom. Dinilainya dari mulai gitu. Kalau dulu kita begitu lulus SMA langsung diikat beasiswa, tapi habis itu kalau nilainya dari semester 1, 2, 3 atau 4 nggak bagus ya langsung DO. Ya bahasanya ikatan dinas kali Ikatan ya, dinas betul. Tapi dari semenjak sekolah gitu ya, semenjak kuliah. Semenjak sekolah itu karena udah dapat uang saku waktu itu. Wih. Uang saku itu kita dapat kalau istilahnya IPK kita achieve. Bagus. Gitu. Ya, di atas berapa gitu ya, Pak. Kalau enggak dapat gitu ya. Dapat, iya. Oke. Menarik emang. Menarik banget ya ternyata. Baru tahu loh kalau yang part yang ini, Pak. Oh gitu.
Nah, Pak, kan udah masuk di Telkom nih. Ceritain dong, Pak, journey career path Bapak tuh seperti apa gitu. Kayaknya Oh, geleng-geleng. udah melintang buana gitu, Pak. Iya ya, mungkin banyak gini. Kalau saya cerita mungkin saya hanya mewakili dari beberapa beberapa orang lah, bukan gelintir orang gitu. Karena memang pada waktu itu Telkom sedang punya misi untuk membuat second curve, kurva kedua. Karena alhamdulillah sebenarnya Telkom itu para pendahulu kita ya, senior kita itu udah punya visionary yang cukup bagus. Jadi tahun 99 itu sudah punya challenge bahwasanya kalau Telkom Indonesia masih berbisnis dengan produk-produk waktu itu telepon kayak gitu aja nggak bakal survive gitu. Makanya waktu itu dibuatlah program untuk pembuatan bisnis second curve gitu, kurva kedua, diawali dengan dibentuknya divisi multimedia. Divisi multimedia itu mungkin kalau sekarang startup gitu ya, anak-anak muda gitu. Waktu itu dikepalai oleh seorang EGM namanya Pak Walden Pakara. Kemudian ada Pak Bambang Lusmiadi, kemudian ada Pak Indra Utoyo, yang kemudian ada Pak Jafar Sumantri. Ini mungkin teman-teman yang mendengarkan ini yang mungkin seumuran saya ring the bell gitu ya. Cuma kalau kalian mungkin siapa, nanti googling aja deh. Waktu itu kita benar-benar dikondisikan seperti startup karena memang tata kelola kantornya itu benar-benar yang tidak harus ikut absen, upacara. Iya, ikut upacara waktu itu quote unquote gitu. Tetapi situasi kantor itu benar-benar dibikin enjoy. Untuk memunculkan kreativitas waktu itu. Jadi waktu itu ada dua apa istilahnya? Ada dua jalur, ada dua stream industri yang waktu itu memang digodok. Yaitu namanya Telkomnet, itu khusus untuk membahas persiapan jaringan infrastruktur kita gitu. Karena waktu itu mungkin kalau internet tuh nggak seperti sekarang gitu yang 100 mega, dulu tuh cuma 19,2 kbps. Masih KBPS bahkan KBPS gitu. Mungkin kalau nanti googling Telkomnet instan gitu kalian tahu. 0809. Itu Pak, dulu aku sempat pakai sih Pak itu masih zaman-zaman ya gitu deh gitu. Terus yang industri kedua itu yang sifatnya sebenarnya ke digital service atau platform yang sekarang. Dulu kita namanya Electronic Mega Mall. Jadi itu khusus e-commerce atau Facebook atau mungkin sekarang yang Bukalapak atau belanja itu udah ada dari awal. Dari tahun-tahun itu kita udah punya namanya Electronic Mega Mall. Itu e-commerce di awal. Terus kalau Facebook kita punya komunitas sekolah Indonesia waktu itu udah terbesar banget. Cuma ya itu tadi masalah antara ketepatan waktu, kesiapan masyarakat, mungkin itu yang akhirnya bercerita agak berbeda. Gitu sih. Cuman memang ya balik lagi, memang Telkom Indonesia itu orang-orangnya udah visioner banget berarti ya. Tapi kalau cerita itu kayaknya nanti podcast yang lain lah, yang lebih serius gitu ya. Tapi kalau cerita kita tentang dinamika dalam bekerja, mungkin tadi cerita pengalaman saya. Saya teknik informatika, waktu itu tiba-tiba harus masuk ke jalur industri yang kedua, Telkomnet, pengembangan infrastruktur. Jadi agak-agak keluar dari background gitu. Jadi harusnya saya megang developer untuk membuat istilahnya aplikasi karena programmer. Tapi tepatnya kalau S1 teknik informatika waktu itu diposisikan sebagai analis. Lebih kepada konteks membuat sebuah sistem informasi gitu dalam konteks frameworknya, flow diagramnya gitu. Cuma entah gimana ya saya harus masuk ke stream yang Telkomnet gitu, yang memang waktu itu buat saya kayak yang diperkosa hak intelektual gitu. Bahasa guyonan teman-teman gitu kan. Gitu ya Pak. Cuma karena udah diamanahkan ya kita mau nggak mau sebagai fresh graduate waktu itu tune in aja di situ gitu. Nah, itu Pak, maksudnya gini, kita di awal-awal dengan tidak punya basic untuk situ, gimana caranya langsung gua harus bisa ngeblend langsung ke pekerjaan ini gitu. Sedangkan kita pasti butuh waktu juga kan Pak. Itu dia, mungkin situasi yang saya ceritakan ini bisa jadi beda ya, karena variabel saat ini mungkin anak muda kayak kalian mungkin lebih punya idealisme atau passion yang bisa jadi kita juga pada waktu itu punya idealisme tapi dengan konteks berbeda. Pada waktu itu saya hanya mencoba mengamini bahwa saya fresh graduate gitu, pengalaman kerja memang nggak ada, saya dapat beasiswa, otomatis saya harus mengikuti apa yang memberi beasiswa.
Meskipun ada satu sisi pemberontakan, ini gila gue nih, sorry jadi keluar guanya kan. Saya ini orang informatika karena kebetulan waktu itu dibagi itu teman saya informatika sampai sekarang pun ada yang jalurnya pengembangan produk-produk yang berbasis aplikasi, pengelolaan server gitu, sistem informasi. Tapi ada juga yang sampai seperti saya juga sampai sekarang itu masuk informatika sampai hari ini masuk ke infrastruktur gitu. Nggak jauh-jauh lah teman saya yang satu peer gitu ya. Itu juga sampai hari ini infrastruktur gitu. Tapi waktu itu saya benar-benar informatika masuk di infrastruktur. Tapi karena memang buat saya itu sebuah idealisme saya waktu itu adalah bekerja sebaik mungkin gitu. Ya mencoba berdamai setelah diikhtiarkan gitu ya. Nah, akhirnya ya udah join di situ. Akhirnya mengembangkan Telkomnet, menyiapkan waktu itu namanya ada Astinet MMA. Sebelum nama IndiHome itu ada namanya Speedy. Sebelum Speedy itu namanya Astinet MMA. Itu development networknya tuh senasional, kebetulan saya juga part of dari situ. Berarti bisa disimpulkan Bapak tuh dari yang informatika terjun ke infrastruktur karena salah satunya merasa ada tanggung jawab gitu ya Pak ya? Wah ini iya, tapi sebenarnya juga kontaknya lucu juga gitu, saya masih ingat gitu. Tapi ini lebih kepada bumbu lah ya, tapi meskipun kenyataan gitu. Waktu itu saya senior tadi rasa sebut ada Pak Indra Utoyo, ada Pak Jafar Sumantri, ada Pak Walden gitu ya. Pak, saya kebetulan untuk yang di infrastruktur ini di lead sama Pak Jafar Sumantri dan beliau itu salah satu senior yang sudah lama bekerja di IBM dan juga banyak di Jepang. Ketika dia ketemu, saya mencoba sebagai beliau karena di sepatu beliau sebagai seorang leader gitu ya. Kamu juga bisa bayangin ketika kamu harus menentukan tim dan tim itu fresh graduate semua. Terus tiba-tiba disuruh untuk memilih masuk ke tim dia. Kira-kira kalau kamu sebagai beliau apa yang akan kamu lakukan gitu? Nyomot pensil dalam kaleng. Cap cip Pak. Cap-cip gitu. Itu kan. Nah, yang beliau lakukan waktu itu saya ingat adalah karena mungkin beliau ini nanti jadi ketemu alasannya gitu. Beliau cuma nanya gini. Yang golongan darah A siapa? Golongan darah. Sesederhana itu. Dengan polosnya kita ngacung dong. AA, ya udah yang golongan darah A ikut saya. That's it. Dan Bapak salah satu yang saya yang masuk golongan darah A. Waktu itu juga gabung gila gitu. Cuma tapi itu lagi-lagi masa itu kan. Cuma kemudian dalam perjalanan akhirnya kita dikasih tahu bahwasanya di Jepang itu ketika untuk mencari pekerja yang telaten dan sifat operasional, karena kan waktu itu mengembangin jaringan itu benar-benar yang pakai otot, bahkan ada guyonan kamu itu kerjanya cuma muter obeng kanan dan kiri gitu. Teknikal gitu ya Pak ya. Kalau orang yang tidak membuka hati gitu ya, membuka kelapangan untuk berpikir itu gila ngeremehin gue banget S1 gitu kan. Apalagi waktu itu kita dosennya hampir 100% dari ITB. Karena kebetulan STT Telkom waktu itu buka jalur informatika S1 baru pertama gitu kan. Sehingga untuk kebutuhan pengajarnya ngambil dari ITB. Jadi kita rasanya kayak STT rasa ITB gitu. Back to laptop. Jadi ternyata pemilihan orang berdasar golongan A itu berdasarkan pengalaman beliau di Jepang. Di Jepang itu untuk mencari pekerja-pekerja yang telaten dan ulet itu sederhananya yang golongan darah A yang mana? Ini nanti jangan disambung dengan weton ya. Nanti itu podcast lain lagi tuh. Nanti ada sesi weton ya Pak ya? Iya, itu lain lagi ceritanya itu. Saya udah lepas atribut dong. Saya juga penasaran soal gitu ya. Next episode. Jadi kalau ngomong weton itu ngomong masalah mistis. Itu ngomong tentang big data. Gitu. Oke, balik ke laptop. Itu konteksnya. Jadi memang harus golongan darah A, dan waktu itu ketika saya harus melapangkan melapangkan pemikiran saya bahwa ini it will be something good gitu ya. Akhirnya ternyata memang benar gitu. Saya menikmati Indonesia yang luas ini dengan cara join di situ. Saya mencoba berdamai dengan ngambil selalu sisi positifnya gitu. Sampai saya harus megang area Sumatera, perjalanan ke ke Jambi, ke Aceh, kemudian pegang area seluruh DKI Jakarta dan Jawa Barat gitu. Untuk anak baru waktu itu dapat experience untuk jalan-jalan keluar kota buat saya asik gitu. Itu mencoba salah satu untuk melihat sisi positif. Oh ngapain gua ngerjain kayak gini gitu. Benar. Itu salah satu sisi positif yang kita rasain juga sih Pak. Di karir yang muda ini masih ada kesempatan untuk
melihat Indonesia. Tapi itu tadi cerita Bapak dari sisi pengalaman karir di awal-awal. Kita tarik agak maju di mungkin di pertengahan karir Bapak. Setelah mengelola Telkomnet Instan tadi itu Pak, selanjutnya kemana Bapak karirnya? Saya kemudian jadi gini waktu itu tadi kan karena memang sudah di-coordinate teman-teman, ketika teman-teman masuk atau diamanahkan atau mendapat opsi untuk masuk sebuah di lingkungan tertentu, maka kenalilah lingkungan itu sedalam-dalamnya, seluas-luasnya. Kenapa? Dengan cara itu kalian bisa melihat sesuatu ada apa sih sebenarnya di situ gitu. Kan ketika teman-teman tidak punya pilihan, maka ketika berdamai dengan situasi itu sebenarnya teman-teman harus melihat secara berdamai itu bukan berarti lemes gitu ya. Berdamai itu dalam artian memahami bahwa ini ada sesuatu yang baik buat saya dan kita harus cari itu apa. Nah di kontak itu ternyata waktu itu pengembangan Telkomnet yang tadi saya bilang 19,2 kbps itu jadi naik, adanya fixed broadband gitu. Kemudian sampai penyediaan untuk industri enterprise gitu. Itu kemudian yang dulu sifatnya berbasis apa istilahnya ya? Kalau bahasa sekarang itu dulu hanya berbasis TDM, kemudian bergerak ke basis IP. IP. Nah, waktu itu pelajaran IP pertama kali di Indonesia dan saya bisa masuk di industri itu, saya akhirnya belajar. Oh ternyata the next journey dari Telkomnet ini adalah pengembangan network yang lebih besar lagi yang berbasis IP. Sehingga saya memang bukan kebetulan, memang di situ ya saya belajar gimana caranya. Akhirnya sertifikasi. Waktu itu ada sertifikasi, ada sisi NP, ada sisi NE, ada sisi IE gitu. Itu kontak berdamai itu harus seperti itu. Nah ternyata dalam perjalanannya saya mendapat kesempatan sekolah yang tadi saya bilang ke Belanda itu. Itu ceritanya. Bingung ya? Enggak. Bahasa-bahasanya apa sisi Oh itu certified Cisco network intermediate apa gitu. Iya. Memang waktu itu kita basis network kita kebanyakan pakai Cisco yang saat itu memang cukup kredibel dan dia mengeluarkan sertifikasi yang menjaminkan bahwa orang yang pegang network itu memang cukup qualified untuk menjalankan. Itu juga membuktikan bahwa memang Telkom sebagai perusahaan terbesar di Indonesia mengenai network. Nah, jadi begitu udah mau tune in situ ternyata saya dapat kesempatan sekolah lebih ke bisnis telekomunikasinya gitu. Meskipun nanti endingnya pulang-pulang juga tidak masuk ke situ lagi gitu. Habis pulang dari sekolah itu kemana Pak? Kayaknya habis dari infra sekolah nggak ke infra lagi ya Pak, beda lagi ya? Jadi pada waktu itu saya begitu keluar dari Belanda, waktu itu karena memang itu program yang kalau saya tidak salah tidak lagi dilakukan, sempat di freeze beberapa waktu gitu terkait program beasiswa S2 gitu kan. Saya kebetulan tiba-tiba ada programnya mau dibuka lagi, saya dapat kesempatan, akhirnya saya join, akhirnya lulus 2 orang, saya sama teman saya dari Cirebon itu. Nah di konsekuensi atas program beasiswa itu kalau saya tidak salah waktu itu harus begitu pulang harus melakukan TOT gitu, training on trainer gitu. Nah waktu itu programnya adalah begitu udah pulang kita harus ngajar tuh di Giger Kalong waktu itu. Cuma somehow gitu saya tiba-tiba diminta untuk menguatkan salah satu direktur utama terkait update knowledge teknologi, karena kebetulan direktur utama waktu itu berasal dari bank. Jadi untuk kebutuhan mengkonfirmasi gitu kan terkait teknologi atau latest information about teknologi, ya waktu itu akhirnya diminta ke sana. Jadi saya nggak sempat di Giger Kalong, tiba-tiba saya ditarik ke Jakarta waktu itu. Dan ya begitulah saya berdamai lagi. Saya harus semacam judulnya sih waktu itu saya kesekretariatan direktur utama lah gitu. Kayak sekdiv gitu kayak ya Pak? Sekdiv gitu ya. Ya tahu sendiri kan kontrak pekerjaan sekdiv kayak apa gitu kan. Lebih kompleks dan betul dan saya di situ gitu. Iya. Dan lagi-lagi harus mencari, karena saya percaya tidak ada yang kebetulan gitu di dunia ini. Sesuatu setelah kamu ikhtiarkan maka itulah rezeki kamu. Ya udah, kalau udah sampai di situ tinggal berdamai tadi dan kontak berdamai, cari ada apa di sini gitu. Tinggal dimainkan. Belajarnya di mana? Ada apa? Saya belajar apa di sini gitu. Wah, gitu ya.
Tapi memang setelah pada di kesini kita lebih aktif ya, maksudnya kita dari sekdiv gitu Oh Pak. gitu ya. Kayak Ya sebenarnya lihat kalian nganggur sih sebenarnya. Enggak ya. Jadi memang kalau konten Great Borneo lagi banyak, Lagi kita aktif-aktifnya. bikin banyak acara, kita nyusunnya lebih baik, ya itu karena orang ini guys. Orang ini Bapak ini yang ngajarin nge-boosting kita kita. semua. Tapi memang itu salah satu jadi yang membuat kita Amalena tuh jadi wah emang harusnya gini gitu. Cuman memang karena memang kondisi tidak ada yang ngedrive kita dan Bapak hadir sebagai Dewi atau Dewa yang langit. Nah, saya kembali kontak ya teman-teman gitu. Itulah waktu saya join ke sini kan saya ngeliat teman-teman sudah bagus sebenarnya. Cuma kebagusan kalian itu kalau di bahasa Jawa itu adalah jeru, dalam. Tapi ketika kedalaman ini teman-teman tidak meluaskan, maka kedalaman kalian hanya jadi manfaat buat diri sendiri. Padahal kita sebagai sebuah entitas, personal brand juga perlu, entitas terutama. Maka ketika dalam ini harus diluaskan supaya jadi siar, bisa jadi exposure saya bilang. Iya. Nah, ini kalau jadi ini akan jadi manfaat. Jadi teman-teman tahu misalnya kita lagi mengekspos tentang sesuatu yang baik di area Kalimantan Barat. Kalau kita tidak menyampaikan, teman-teman Kalimantan Utara atau wilayah lain nggak tahu. Benar. It's good ya. Saya bisa kok ngelakuin kayak gitu. Nah, kontak-kontak inilah yang harusnya saya ngeliat itu aja. Teman-teman udah bagus itu dalam kontak deepnya. Cuma wide-nya ini yang memang harus didorong. Kalau orang Jawa bilang harus jero, jembar. dalam dan luas. Ih, tahu loh gue bahasa Jawa. Lu kan orang Padang kan? Iya, makanya jadi tahu. Pacarnya orang Jawa. Oh bukan ya. Bener sih Pak. Oh bener ya. Oke, kita lanjut. Tolong dihitung wetonnya nanti. Nggak mau, takut. Oke, selanjutnya nih Pak, setelah jadi sekdit, Bapak kemana lagi? Saya kemudian pada satu situasi akhirnya saya ke Jakarta, ke Bandung. Waktu itu kan di Jakarta, ke Bandung. Di Bandung saya dapat senior yang baik juga, Pak Edi Kurnia. Pak Edi Kurnia ya, beliau dulu di corporate affair-nya Telkom Group. Saya waktu itu diminta untuk handle lebih ke kontak internal communication relation gitu, communication relation. Internal relation communication lah. Terus kemudian saya bersinggungan dengan Pak Awaludin yang sekarang jadi direktur di Angkasa Pura. Saya banyak belajar dari beliau terkait masalah corporate communication gitu. Sehingga saya di sana banyak sekali, bukan ya, porsinya lah lebih banyak untuk banyak handle terkait masalah tata kelola corporate communication juga. Kemudian pada satu titik saya sempat ditarik ke Jakarta akhirnya. Karena senior saya juga Ibu Septika yang sempat jadi dirut talent Singapura ngelihat Didi ngapain di sana mungkin gitu. Kompetensi dia apa kok jadi di Korkom gitu. Jadi saya ditarik ke Jakarta, balik lagi dan akhirnya dengan iterasi yang terjadi saya coba banyak waktu itu saya ke change management. Saya banyak belajar culture di situ. Nah, change management itu penting karena dengan kepemahaman terkait masalah recent situation industri telekomunikasi waktu itu, kemudian dengan situasi orang, pada saat itulah saya mulai bersentuhan dengan human relation dalam artian yang pengelolaan teman-teman gitu seperti apa sih gitu. Karena change management itu kan berhubungan dengan masalah culture development, itu objektifnya orang. Terus yang akan kita convey apa ya tentang situasi perusahaan. Iya, bahkan pernah dengar bahwa perusahaan yang akan bertahan hingga beberapa puluh tahun ke depan adalah perusahaan-perusahaan yang menerapkan culture di perusahaannya itu sendiri. Betul. Kalau kita nggak punya culture, kita nggak tahu ini mau gimana sih. Menurut saya itu penting gitu. Mungkin tadi yang saya ceritakan pertama waktu direkrut di divisi multimedia ya, bisnisnya clear. Kita mau membuat sebuah pola kedua, kurva kedua bisnis, second curve. Maka yang kedua adalah kita harus menentukan culture-nya seperti apa. Kalau kita katakanlah, makanya seperti sekarang kita mau startup, bikin startup, tapi culture-nya masih kayak model zaman dulu nggak masuk, absen, harus kantor gitu nggak bisa. Birokrasi. Jam 8 harus datang gitu ya Pak ya. Baru setelah itu ngomong terkait masalah people-nya, policy-nya dan macam-macam. Dan itu termasuk yang saya lakukan pertama kali waktu saya dapat amanah jadi direktur di salah satu anak perusahaan. Jadi saya masuk itu pertama saya harus define dulu bisnisnya apa sih. Kalau udah ketahuan bisnisnya, kemudian culture-nya mau seperti apa. Kalau tidak nanti takutnya kontraproduktif gitu. Tapi it's happen gitu.
Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke career path Bapak waktu menjadi direktur anak perusahaan. Karena udah disentil sendiri oleh Iya. beliau. Gimana ceritanya ya? Saya lagi-lagi sampai hari ini sebenarnya saya nggak pernah tahu sampai di titik ini gitu. Saya ingatnya waktu itu ketika saya masih megang GM namanya Data Monetization and Advertising waktu itu. GM-nya namanya itu cikal bakal pembuatan big data di Telkom waktu itu. Kemudian sekarang dibesarkan sama senior saya Mas Bli Komang gitu ya. Waktu itu saya handle di DMA gitu. Kemudian saya sempat diajak ngobrol oleh beberapa senior dan waktu itu saya nggak tahu ternyata itu kontaknya lebih kepada melakukan apa ya, pitching bisa jadi. Oh, itu tes diam-diam ya Pak tes ya? diam-diam bisa jadi kan. Tiba-tiba pada satu titik saya jadi direktur gitu. Setelah presentasi dipanggil presentasi ke direktur, ke presiden direkturnya sama jajaran direktur waktu itu. Akhirnya saya diminta untuk megang sebuah anak perusahaan yang pada saat itu anak perusahaan itu memang tidak terlalu sehat lah saya bilang gitu. Itukah challenge terberat Bapak selama kerja menjadi direktur anak perusahaan? Challenge saya jadi gini, mungkin saya agak menyinggung terkait masalah personal ya, lagi-lagi ya. Challenge terbesar saya adalah ketika saya pulang dari sekolah, karena pada waktu itu dengan saya tadi kan cerita lagi mengejar sertifikasi untuk network waktu itu ada CCNP, CCIP, Dabra Modul, dan saya masih punya keyakinan kayaknya saya pulang ke situ deh. Dan buat saya menjadi seorang manajer itu dengan waktu itu saya nggak punya kemampuan memanage orang gitu, saya kayaknya banyak berdoa, ya Allah ntar pulang saya kayaknya jadi expert aja deh, karena waktu itu ada 2 jalur kan di Telkom, ada spesialis sama yang non spesialis gitu. Kayaknya lebih asik di spesialis gitu, nggak terlalu banyak berhubungan dengan manusia gitu kan. Tapi ternyata tidak, begitu saya pulang dengan semua perjalanannya tiba-tiba jadi manajer. Cara terberat saya adalah saya megang sebuah area, jadi manajer operasional di suatu kawasan, dimana di situ culture-nya pada saat itu menurut saya agak berbeda gitu. Dan tapi itu yang terberat buat saya. Tapi akhirnya ketika saya harus menyelami tadi Jero dan Jembar itu, akhirnya ketemu banyak hal, akhirnya alhamdulillah dapat gitu. Tapi kalau kamu nanya challenge terbesarnya adalah ketika saya menjadi band 3 jadi manajer, itu challenge terberat. Karena pada titik itu kamu benar-benar sebagai seseorang yang harus bertanggung jawab atas hajat hidup orang juga, karena kamu nentuin performa orang juga di situ. Iya. Dan ketika jadi manajer punya anak buah dan anak buah itu merasa dijolimi, ya jangan pernah kebayang deh. Ya ini lagi-lagi konteksnya lain lagi ya, tapi kalau kamu tanya ke saya challenge terberat adalah ketika saya mulai punya tim, itu yang berat. Berat sih itu punya Pak. tanggung jawab ya. Tanggung gitu jawab, ya. betul. Benar. Nah tapi di sebagai direktur tadi itu berapa lama Pak menjalani? Oke, saya kemudian mendapat amanah dan bertemu teman-teman di Borneo gitu sebagai Borneo Warrior gitu. Saya megang anak perusahaan hampir 5 tahun, 5 tahun lebih dikit lah. Cukup lama Pak. Cukup lama, dari 3 tahun jadi dari cucu perusahaan, kemudian alhamdulillah 2 tahun kemudian jadi anak perusahaan, kemudian mungkin kalau udah jadi anak ya mungkin udah cukup lama juga saya di situ kan, akhirnya ditarik gitu, tariknya tapi ke Borneo gitu. Saya lagi mencari keluasannya ini, kalau insya Allah kalau dalamnya udah dapat, ini keluasannya apa gitu. Nah benar. Kemarin tuh sempat dengar ini Pak, faktor sukses itu 15% ditentukan dari teknik skill, 85% ditentukan dari soft skill. Selama perjalanan karir Bapak melihat apakah itu benar-benar terjadi dan kita tuh selama bekerja itu ngebentuk soft skill kita atau gimana Pak? Banget Mas. Jadi tapi lagi-lagi saya pastiin ini gini. Siapapun ketika dia mendapat pekerjaan, katakanlah program, maka program itu harus dijalankan. Nah, yang jadi isu adalah ketika kita menjalankan sebuah program, bisa jadi kita tidak mempunyai sumber daya yang ada di tangan kita. Sesederhana Mas Davi, tolong bikin kue dong. Nah, ketika ngomong kue itu kan kita harus mikirin ingredientnya apa nih? Ada tepung,
ada susu, ada gula, ada 3 dulu. Iya. Nah, ketika David dikasih assignment itu, ternyata David cuma punya tepung. Gula dan susu dimiliki oleh Diki lah. Saya nggak enak kalau ngomong satu saya kesini nanti dikira. Nah, Iya. itu teman-teman harus punya satu cara bagaimana saya bisa mendapatkan gula dan susu dari teman yang lain itu. Otomatis kan harus berkomunikasi. Nah, buat saya soft skill yang paling penting adalah komunikasi, karena itulah cara kita berinteraksi. Cara menyampaikan itu juga banyak, mulai dari tone. Misalkan Mbak Lena, aku minta itu, wah enak. Beda kalau Mbak aku minta, dari pemilihan kata, pemilihan tinggi suara. Inilah teori komunikasi pun juga, karena saya banyak belajar di corporate komunikasi tadi. Jadi buat saya soft skill yang harus pertama kali disampaikan adalah berkomunikasi. Kalau nggak bisa berkomunikasi, emang tahu butuhnya apa, nggak bisa juga. Tapi pun kalau udah tahu pun, misalnya David tadi bilang, katakanlah saya punya gulanya, David tahu saya punya gula. David pun kalau nggak ngomong tahu, nggak juga. Tapi kalau ngomong caranya salah dikasih nggak? Enggak juga. Lo punya gula apa enggak? Siapa lu gitu? Nggak bisa. Ada satu cara lagi gitu. Dipecat gue. Konteksnya makanya berkomunikasi penting buat saya itu, karena dari situlah kita bisa melakukan penyampaian message kita dan akhirnya direspon. Soft skill utama buat saya ketika teman-teman tadi berada di suatu lingkungan, komunikasi. Karena untuk komunikasi itu banyak. Kebayang nggak? Kamu udah yakin saya mau ngomong sama Lena, tapi kontennya nggak tahu. Nah, cuma ngomong Lena gitu doang, Lena juga bingung gitu. Otomatis untuk bisa berkomunikasi, ujungnya panjang nih. Konsekuensi atas kita harus pandai berkomunikasi adalah teman-teman harus belajar banyak. Tahu konteks dan konten, tahu relevansi penyampaian konten, dan untuk bisa tahu tentang konten teman-teman harus baca itu bisa baca buku, baca dari karakter teman. Ini jadi weton juga boleh gitu. Jadi selain weton ada katuranggan. Nah, ini lain lagi kita. Jadi membaca gestur tubuh, membaca mimik muka kayak gitu. Ini memang gampang, tapi itu akan terjadi ketika teman-teman menjalannya dengan nikmat gitu, berdamai dengan itu. Karena gini, kalau enggak ya enggak bakal. Nah, ketika belajar pun banyak konteksnya. Nah, buat saya soft skill yang diperlukan adalah itu, komunikasi, kemudian fast learning gitu dengan belajar dan memahami konteks dan konten kayak gitu. Banyak ini teori, bukan teori ya, kalau itu yang kamu nanya ke saya dan itu yang saya coba saya lakuin gitu. Wah, Pak, kalau dibilang fast learning, mungkin beberapa teman, beberapa orang merasa bahwa ketika kerjaannya itu tidak sesuai dengan, kita balik lagi ngomongin passion ya Pak ya. Kita ngomongin passion, kita ngomongin apa yang mereka pelajari pada saat kuliah dan pada saat kerja itu berbeda. Ada orang yang mungkin kayak kita berdua gitu, kita bisa sangat-sangat enjoy di pekerjaan ini karena kita menemukan, oh ini yang harus kita capai gitu. Tapi ada juga yang orang tuh udah tahu nggak jurusannya nggak sesuai, nggak tahu kerjaannya, ya udah gitu Pak, berdamai. Tapi ya udah pulang masuk kantor, pulang masuk kantor, pulang gitu-gitu aja. Tidak menemukan apa ya, hanya bekerja itu hanya seolah-olah aktivitas sehari-hari gitu. Berat ya itu. Berat ya Pak. Berat. Ya, tapi itu kembali kepada gimana ya? Ketika gini, hidup itu hanya menjalani konsekuensi atas opsi yang kita pilih. Oke? Dan untuk menjalankan konsekuensi itu butuh sebuah kedamaian. Dan kedamaian itu butuh kesabaran. Ini nggak gampang teman-teman ya. Ini ilmu ada ilmu orang udah tua-tua dah. Tapi saya coba berbagi ya. Ketika ketemu situasi teman-teman tadi yang sebenarnya gini, ada teman yang kayak dia nggak berdamai gitu, kerja jadi cuma kayak pagi. Maka ketika itu kalian makan buang-buang waktu. Tapi untuk bisa merecall lagi sebenarnya saya ini apa gitu. Itu gini, saya selalu ngingetin teman-teman, setiap orang harus menjawab pertanyaan secara serial. Pertanyaan, katakanlah contoh Davi ya, atau mau didramatisir Lena gitu, biar kalau perempuan dan emosional. Boleh, katakanlah Lena gitu,
Maka ketika Lena itu beranjak dewasa, maka Lena harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan itu harus sebagai self question gitu ya, atau self reminder. Lena sebagai anak itu udah terjawab belum? Apa fungsinya dia? Karena dia punya orang tua, berbakti, soleh, kemudian dia ekspektasi orang tuanya nilainya bagus kalau sekolah, menikah, atau nanti dulu itu ada lain lagi. Kemudian ekspektasi Lena sebagai anak ini. Nah, kemudian beranjak sebagai Lena sendiri. Menikah itu sebenarnya bukan kebutuhan, kalau dia paham, bukan kebutuhan untuk meyakinkan orang tua atau tetangga, tapi untuk menjawab pertanyaan seorang Lena gitu. Lena itu adalah manusia, dia harus punya tanggung jawab keturunan, dia harus menjadi manfaat buat laki-laki yang memang menjadi jodoh dia. Laki. Nah, itu pertanyaan itu harus dijawab. Udah terjawab belum gitu. Tolong pacar Lena jawab pertanyaan itu. Nanti kalau sudah itu, ketika udah kejadian pun harus dia jawab lagi. Lena sebagai seorang istri, tanggung jawabnya bisa nggak? Nanti jadi pertanyaan, saya kerja, suami saya kerja, terus gimana dong waktu buat suami bersih? Atau opsinya saya tetap kerja atau di rumah? Itu Lena sebagai istri. Tambah lagi nanti suatu saat Lena punya anak, terus tanggung jawab atau pertanyaan Lena sebagai seorang ibu, itu bisa dijawab lagi nggak? Nah, ketika teman-teman tidak selalu mengeluarkan pertanyaan untuk diri sendiri, maka teman-teman kayak nggak punya tujuan. Nah, sekarang tujuan hidup kalian apa? Itu kembali ke situ. Nah, lagi-lagi kalau ada ketemu temennya kayak gitu, lu tujuan hidup apa? Kayak temennya siapa coba? Coba. Si ini SpongeBob. Patrick. Nah, tanya Bu. Udah takut aja lu. Udah takut aja, takut menyebutkan nama-nama yang salah. Maksud saya itu, jadi gini teman-teman, itu yang menjadi sebuah, dan ini emang gak gampang gitu, karena orang kadang naik kadang turun. Teman-teman butuh bertemu dengan teman untuk saling ngingetin. Itulah gunanya silaturahmi gitu ya. Itulah fungsinya untuk membaca, karena dengan membaca itu kayak setelah kita berbicara gitu. Tapi kalau teman-teman nggak ada kegiatan, diem aja terus nggak menemukan sesuatu di lingkungan kantor, akhirnya kayak temen ya, kayak tadi ceritakan Lena itu, ada temen yang akhirnya kayak gitu, terus ngapain dia hidup gitu. Berarti balik ke individunya masing-masing ya Pak. Iya. Dia punya kemauan atau enggak, dia punya merasa punya tanggung jawab atau tidak gitu. Betul, ya. betul. Salah satu yang sering Bapak bilang juga yang membuat kita kerjanya jadi lebih teratur tuh input output Pak. Iya. Ketika kita kerja itu harus mengetahui inputnya dari mana dan outputnya kemana gitu. Iya, betul. Jadi saya pernah bilang ke teman-teman waktu di sini juga, tolong self check gitu, self checking gitu. Unit kalian itu inputannya dari mana, outputannya ke siapa gitu. Kalau sampai suatu saat ada unit yang nggak ada inputannya atau ada output tapi nggak dipakai untuk orang lain, maka itu unit yang nggak bermanfaat aja. Sesederhana itu. Maka itu bagian dari teman-teman melakukan controlling juga. Sama, saya itu Lena itu sebenarnya inputnya apa, outputnya apa sih? Itu juga bagian dari proses itu, input output. Nah, ya lagi-lagi itu sebenarnya lebih ke, ini sebenarnya menurut saya ini common practice teman-teman, ilmu yang sebenarnya ada di depan mata teman-teman. Cuma terkadang kita tidak menstrukturkan, kita tidak kontemplasi dengan berdiam sebentar, ini ada apa sih? Setiap diskusi ini ada hikmahnya apa sih? Dan memang nggak gampang lagi-lagi untuk itu. Tapi kalau teman-teman selalu mencoba mengikhtiarkan sih, insya Allah. Jadi itu bisa diterapkan oleh teman-teman ya, ketika lagi down, bertanya sama diri sendiri tujuannya apa, kemudian untuk memperbaikinya tuh harus tahu inputnya dari siapa dan outputnya ke untuk siapa. Ya, betul. Menarik banget ya. Betul. Dan selalu statement berdamai dengan situasi, berdamai dengan keadaan. Pertanyaan terakhir. Dulu ini berapa durasi? Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Bapak ngomongin durasi, jadi pertanyaan terakhir. Berdamai dengan keadaan, berdamai dengan situasi, itu datangnya dari mana sebenarnya kata-kata? Karena gini Pak, kita berdua sebenarnya selalu menjalani hal itu gitu, kayak ya udahlah sabar gitu, sabar. Udahlah, kita kerja. Tapi kita nggak pernah ketemu kata-kata itu sampai akhirnya Bapak bilang berdamai dengan keadaan, kayak ini kata-kata yang selama ini kita jalani tapi kok baru ketemu gitu susunan kata itu. Gimana? Ini sih sebenarnya kalau ketemu teman-temanku yang waktu timku lah, waktu di Jakarta waktu megang itu, ada nanti kalau Twitternya ada namanya Mariana itu, dia pasti ketawa karena kayaknya saya teringatkan oleh dia gitu. Karena
apa ya, pada suatu keadaan itu kita lagi diskusi, tiba-tiba dia menceritakan itu, mikir gitu. Saya belajar dari situ gitu. Akhirnya saya, oh itu kayaknya sesuatu yang harus saya siarkan gitu. Dan ternyata sampai hari ini jadi bukan trademark sih sebenarnya, mungkin karena keseringan ngomong gitu. Jadi kalau anak-anak saya gitu, kalau saya atau kalian ketemu dengan anak-anak saya gitu, Jakarta, ucapkan kata itu ketika dia ingat, pasti dia ini Pak Didik ya gitu. Sebenarnya tapi itu sesuatu yang banyak sering diomongin sih, cuma karena iterasi teman-teman dengan saya aja. Cuma itu munculnya karena diskusi dengan teman beberapa tahun yang lalu gitu. Waktu itu saya masih manajer gitu. Jadi ketika ada situasi yang ternyata, karena tim saya perempuan semua waktu itu, bagaimana rasanya gitu ya memanage tim perempuan gitu dengan situasi dia yang 1 bulan itu bisa berubah-ubah gitu. Wow, Pak. Bagaimana Anda Saya merasakan hal itu, Bapak. Dan pada satu titik unit itu harus berfungsi gitu dengan cara mengeluarkan output yang akan dipakai oleh unit lain. Otomatis sebagai seorang manajer saya harus manage timnya, maka bahasa yang paling gampang dan nangkep akhirnya, yuk berdamai dong situasinya. Iya, kamu lagi ini tapi berdamai. Karena tadi perempuan itu bisa jadi ada satu case gitu. Buat laki-laki cukup 2 pertanyaan, buat perempuan jadi 25 pertanyaan gitu. Banget, Pak. Jadi berlatihlah dengan perempuan. Loh, maksudnya untuk memanage berinteraksi gitu. Gitu. Intinya berdamai dengan keadaan. Wah, ini balik lagi Pak, di luar ekspektasi kita. Wah, panjang banget jadinya kita ngobrolnya ini. Tapi semuanya diharapkan teman-teman di rumah, kita juga berdua mendapatkan manfaatnya dari seorang ahli weton dari Klaten. Ahli weton. Ya. Terima kasih Bapak Sama-sama, Pak Didi. Davi, Terima Lena. kasih atas waktunya. Mudah-mudahan jadi obrolan teman-teman lah gitu. Iya, semoga ini jadi motivasi juga nih Pak buat teman-teman yang mungkin masih belum enjoy di unitnya, di kerjaannya. Setelah ini dia bisa berkontemplasi diri, bertanya dengan diri dia sendiri, dia mau jadi apa. Betul sekali. Betul sekali. Karena saya juga masih banyak belajar terus gitu kan. Karena nggak pernah berhenti untuk belajar. Tidak pernah berhenti untuk berdamai gitu. Karena ya itulah, buat yang muslim mungkin tahulah, sebaik-baiknya orang yang bermanfaat orang lain itu dalam sekali sebenarnya. Pada titik itu kalian juga akan bisa menemukan cara berdamai dengan keadaan seperti itu. Itu sih. Didik Budi Santoso, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Tadi Dik udah gini.